Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pojok Saham. Kali ini Pojok Saham akan membahas sekilas tentang salah satu emiten BUMN yang bergerak di sektor industri farmasi, yaitu Kimia Farma, atau emitennya disingkat dengan KAF. Nah, bagi Anda yang concern juga dengan emiten ini atau mungkin juga ingin tahu lebih banyak, ini adalah pendapat kami berdasarkan pengalaman dan analisa kami terhadap laporan keuangan Kimia Farma. Tentu tujuan dari pembuatan video ini hanya untuk sharing saja, hanya untuk berbagi insight, tidak untuk ajakan menjual, ajakan membeli atau yang lainnya. Disclaimer-nya seperti itu ya. Yang kedua juga kami tidak memiliki saham Kimia Farma, jadi kami tidak ada kepentingan untuk hal-hal yang terkait dengan pergerakan saham Kimia Farma. Ini murni hanya kita coba analisa dan kita coba sharingkan mengenai saham Kimia Farma ini berdasarkan laporan keuangannya. Nah, saham Kimia Farma ini mungkin kita profil singkatnya ya, Anda juga bisa lihat di websitenya Kimia Farma. Jadi dia sepertinya adalah perusahaan yang sudah memang berdiri sejak lama. Kalau dilihat dari websitenya itu dari sejarahnya dimulai dari 1817, artinya jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kimia Farma ini sudah berdiri, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1817 dan masih survive sampai sekarang. Artinya perusahaan ini bisa dikatakan telah mengalami banyak sekali krisis, naik turun ekonomi, kebijakan-kebijakan makro dan sebagainya, dan masih bisa survive. Nah, ini adalah salah satu hal yang fundamental cukup baik ya, karena masih bisa bertahan dan masih memberikan services sebagai industri obat-obatan atau farmasi. Nah, terus kemudian kalau kita coba googling ya, nama Kimia Farma itu langsung muncul BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Nah, ini tentu menarik karena caption ini atau mungkin tagline ini adalah impian dari founding father-nya mungkin ya, atau tujuan atau visi yang ingin dicapainya. Nah, coba kita lihat apakah memang Kimia Farma ini memang BUMN terbesar di Indonesia sudah tercapai atau belum. Kita bisa lihat di laporan keuangannya ya. Nah, kemudian ini harga saham Kimia Farma ya. Jadi ini saya juga pakai Google ya mencarinya. Kalau kita ambil periode 5 tahunan ya, di sini ya saya ambil 5 tahunan. Saham ini ternyata mengalami penurunan 73,2%. Kalau kita lihat ya, dari 5 tahun sebelumnya di angka sekitar 2000-an, kemudian pernah turun di angka mungkin ini angka 400-600-an ya, kemudian naik tinggi ya. Ini kalau nggak salah COVID ya, 2020 Maret ini COVID. Kemudian naik tinggi mungkin di angka 5.000, 6.000, 5.000-an ya kalau kita lihat di sini. Ini ketika vaksin kalau nggak salah, setinggi-tingginya adalah vaksin, kemudian tes PCR, tes swab dan sebagainya ini karena barang-barang kesehatan dibutuhkan sangat tinggi sehingga harga sahamnya naik, dan kemudian anjlok sekarang di sini angka 715 ini ya. Nah, kenapa kira-kira saham ini anjlok? Tentu banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa diperkirakan menyebabkan anjloknya saham ini. Tetapi kami akan melihat atau mencoba menganalisis dari laporan keuangannya ya. Apakah memang ada korelasi terhadap kinerja perusahaan terhadap saham ini ya. Nah, kalau kita lihat laporan Q1 2023 ya, ini kami ambil dari laporan keuangan Kimia Farma. Anda juga bisa download di websitenya atau mungkin di idx.co.id di Bursa Efek ya. Nah, kita lihat
asetnya ini besar sekali ya, 20 triliun ya. 20 triliun. Nah, kemudian yang mendominasi adalah kas, kemudian ada piutang, ada persediaan, ada aset tetap, dan ada properti investasi. Ya. Jadi ada 5 item yang mendominasi dari tingginya aset Kimia Farma ini. Ya, nah, memang menarik ya kalau kita melihat struktur aset ini ya, di mana kasnya yang awalnya 2 triliun turun menjadi separuhnya 1,2 triliun. Kemudian kalau kita lihat piutangnya naik, persediaan naik, aset tetap turun, properti investasi hampir sama ya. Nah, coba kita lihat bagian likuiditasnya. Bagian liabilitasnya. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan ekuitas ya, karena ekuitas itu kan modal ya. Saya hanya tertarik menyampaikan tentang likuiditas, liabilitas dan aset tadi. Kalau kita lihat liability-nya, utangnya ini gede banget ya, 4,7 triliun. Kemudian utang jangka panjang yang jatuh tempo di dalam setahun 1,2 triliun. Kemudian utang jangka panjangnya setelah dikurangi yang jatuh tempo di 1 tahun 1,5 triliun. Jadi kalau kita total sebenarnya utang Kimia Farma ini 7 triliun ya. Jadi 4,7 ditambah 1,2 itu sekitar 5,9 ditambah 1,5 itu sekitar 7,4 triliun. Besar sekali ya. Nah, saya nggak ngerti apakah kebijakan dari manajemennya ini memang boleh memperbolehkan hutang sampai sebesar ini dibandingkan dengan tadi kalau kita lihat asetnya ya, kasnya aja hanya ada 1,2, persediaan 3,4. Memang dari sisi aset tetap, kalau aset tetap ini dijaminkan semua masih mengcover, artinya lebih besar dibandingkan utangnya. Tetapi kan dalam bisnis kita tidak hanya melihat aset dibandingkan utang, karena aset dibandingkan utang kalau hanya melihat nilai aset tetap terutama, itu bukan bisnis ya, itu lebih ke arah kita seperti menggadaikan aset saja. Tetapi kan di sini bisnis. Nah, ini nanti akan terlihat di korelasi cash flow-nya. Bagaimana cash flow-nya bagus atau tidak dan sebagainya. Nah, secara pribadi saya melihat bahwa utang dari perusahaan ini menurut saya terlalu besar ya. Saya nggak tahu apakah memang karena kondisi yang lain dan sebagainya sehingga dibutuhkan utang yang sangat besar ini. Harapannya mudah-mudahan utang-utang ini bisa tereduksi dengan cukup drastis dan signifikan dan tidak menggunakan retisu sebenarnya. Kalau retisu kan sebenarnya kita minta modal kepada pemegang saham. Harapannya utang ini bisa terbayar melalui aktivitas bisnis atau operasional. Nah, ini hanya disclaimer ya, pendapat pribadi. Nah, kemudian kalau kita lihat laporan laba rugi ya, ini sebenarnya saya cukup cukup kaget juga. Laporan laba rugi Kimia Farma 2023 31 Maret ya, Q1 dibandingkan 2022 Q1. Sama-sama penjualan netonya hampir 2 triliun, 2,3 2,2 ya. Beban pokok penjualan atau HPP 1,5 1,4 ini bagus ya. Artinya ada penurunan yang sebelumnya penjualan 2,2 HPP 1,5 sekarang 2,3 naik tapi HPP-nya bisa turun. Saya pikir ini bagus sehingga laba brutonya bisa meningkat cukup lumayan dari 753 naik menjadi 858. Nah, cuman yang menjadi problem kalau saya lihat di sini adalah tingginya beban usaha ya. Beban usaha dari Kimia Farma ini hampir let's say 90% dari laba brutonya. Kalau kita lihat ya, 858 beban usaha 830, 753 beban usaha 713. Artinya ini menggerus banyak sekali laba dari penjualan Kimia Farma.
Nah, ini merupakan menurut saya adalah PR ya. PR bagi manajemen, gimana caranya ini bisa mereduksi atau mengurangi beban usaha. Karena kalau kita lihat ujungnya lagi di net profit, itu dari 2,3 triliun hanya mendapatkan laba 24 miliar. Ini kan jauh sekali ini, atau mungkin hanya 1% itu. Jadi kita punya uang 100 juta, tapi dalam 3 bulan kita hanya bisa profit 1 juta. Itu kan sangat jauh ya. Nah, harapannya bisa lebih efisien seperti itu. Terlebih juga kalau kita lihat setelah laba bruto dan sebagainya, laba usaha itu banyak sekali terbebani oleh beban keuangan. Kita lihat ya, beban keuangan itu bahkan lebih besar daripada laba usaha. Ya. Nah, ini PR, ini beban keuangan ini adalah bunga dari utang tadi ya. Bunga dari utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh Kimia Farma kepada krediturnya. Ini sangat menurut saya menghabiskan laba usaha ya. Nah, ini yang perlu dengan cermat harus dikurangi ya. PR-nya 2 menurut saya. Bagaimana bisa lebih efektif dan efisien untuk beban usaha, sama mengurangi beban keuangan yang lebih besar daripada laba usaha. Nah, ya. Oke ya. Itu tentang laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat sekarang cash flow-nya. Nah, kalau bisnis yang bagus itu adalah bisnis dengan cash flow operasional positif. Ya, apapun bisnisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini arus cash operasionalnya ini negatif ini. Jadi saya nggak ngerti kenapa bisa sampai seperti ini gitu kan. Artinya harusnya dengan penjualan sebanyak 2,5 triliun atau penerimaan dari customer, ini Kimia Farma harus memutar otak sepertinya untuk mengurangi beban-beban yang ada. Kita lihat kas dari aktivitas operasional 380, tetapi tergerus besar oleh pembayaran ke karyawan, pembayaran beban usaha. Ini luar biasa besar sekali ini ya, sehingga faktor-faktor ini yang menjadi faktor utama untuk mengurangi arus kas operasional. Nah, ini harus dipikirkan oleh manajemen ya, bagaimana caranya bisa modelnya ini tetap, ini dikunci tetap atau di cap supaya naiknya tidak terlalu tinggi, tapi ininya ditingkatkan, atau sebaliknya ininya tetap sama, ininya dikurangi. Nah, tinggal pilihannya seperti itu kan. Bagaimana kita menyetel perusahaan itu supaya profitnya lebih besar. Karena kalau profit lebih besar pun, saya yakin pasti karyawannya pun bisa menikmatinya. Apalagi kalau BUMN kan terkenal ada beberapa bonus gitu ya. Nah, itu harusnya bisa dipikirkan lebih bijak dan lebih baik. Nah, ini problem ya menurut saya. Kalau kita lihat dari laporan arus kasnya, ini problem karena uang yang dihasilkan dari bisnis ternyata lebih kecil dibandingkan uang yang harus dibayarkan ke pegawai. Contohnya seperti itu ya. Anda menghasilkan jualan bisnis 380 miliar, tapi Anda harus bayar ke pegawai Anda 463 miliar. Ya, ini kan boncos namanya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipikirkan, ditentukan strategi yang lebih baik. Nah, kemudian kami juga coba melakukan browsing ya, atau searching penelitian secara umum ya. Jadi kami dapatkan ini dari Business Insight, dari kontan.co.id, bahwa Kimia Farma sedang menyiapkan capex 1,3 triliun untuk membidik laba 130 miliar. Nah, ini menurut saya oke-oke saja sih ya, boleh statement seperti ini atau mungkin berstrategi seperti ini. Tetapi kalau kita lihat historis NPM dari Kimia Farma ini
historisnya ini tidak terlalu menggembirakan ya. Bahkan di tahun 2022 kemarin labanya itu negatif. Nah, ini tentu menjadi PR strategi yang akan digunakan dalam menghabiskan capex-nya itu seperti apa. Bagaimana 1,3 triliun itu benar-benar bisa efektif dan efisien ya. Tidak hanya dihabiskan begitu saja, tetapi harus tepat guna dan mendukung produktivitas. Nah, monitoringnya juga harus kuat ya, karena Kimia Farma ini BUMN yang sudah cukup lama ya, sudah survive, membantu masyarakat dalam hal kesehatan, farmasi. Cuman kalau dari lihat laporan keuangan tadi sekilas kok kurang menggembirakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi kinerjanya. Nah, saya pikir itu yang kita mau sampaikan terkait dengan Kimia Farma. Sekali lagi ini adalah sharing dari hasil analisa laporan keuangan, tidak ada maksud apapun. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang salah data ataupun mungkin salah penafsiran, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan atau insight ya. Sekali lagi tidak disclaimer ya, kami tidak memiliki saham Kimia Farma. Yang pertama, yang kedua, hasil video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual, membeli dan lain sebagainya terkait dengan saham Kimia Farma. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.